Dalam Sahih Muslim, Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah keluar di malam hari mengunjungi Baqi untuk memohonkan ampunan dan istighfar untuk mereka yang dikuburkan di sini. Saudaraku, objek pertama kami untuk berziarah adalah makam Al-Baqi. Al-Baqi ini merupakan tanah kuburan sejak zaman jahiliyah dahulu dan sampai sekarang. Makam ini juga diperuntukkan bagi jamaah haji yang meninggal di Madinah. Kita berziarah ke makam Baqi ini dengan niat ibadah, tidak ada macam-macam. Dalam Sahih Muslim, Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah keluar di malam hari mengunjungi Baqi untuk memohonkan ampunan dan istighfar untuk mereka yang dikuburkan di sini. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dalam kunjungannya ke makam Baqi ini. Di Al-Baqi ini berkubur keluarga Nabi, istri Nabi, dan Khalifah Utsman bin Affan. Istri Nabi yang berkubur di sini adalah Siti Aisyah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Zainab, dan Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan putra-putri Nabi diantaranya adalah Ibrahim, Siti Fatimah, dan Ummu Kalsum, Ruqayyah, Halimatus Sa'diyah, ibu susu beliau, dan di sini juga dimakamkan ulama-ulama besar tabi'in al-kubra. Jamaah haji Indonesia dianjurkan untuk ziarah ke makam Baqi ini untuk mendoakan dan memberikan salam kepada mereka sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Saudaraku, sebagai catatan penting yang perlu diingat bahwa para wanita tidak dibenarkan untuk ikut ziarah ke makam atau ke makam Al-Baqi ini, hanya buat laki-laki saja. Wanita tidak baik untuk ikut berziarah kubur karena telah dituangkan di dalam Sahih dari Ibnu Abbas bahwa Nabi melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ini bisa dilihat pada hadis Abu Daud nomor 3230. Admin sebagai yang menjadi salah satu seorang jemaah haji berziarah ke makam Baqi ini 2 kali, yaitu pertama siang hari dan yang kedua adalah malam hari. Kunjungan malam hari kami lakukan setelah salat Isya dan siang hari kami lakukan setelah salat subuh di Masjid Nabawi. Kunjungan pada malam hari admin lakukan untuk merasakan suasana kuburan Baqi pada malam hari sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi sewaktu masih hidup. Kunjungan siang hari adalah untuk melihat lebih tegas makam-makam dari sini seperti makam Sayyidina Utsman bin Affan, makam istri-istri Nabi, dan makam anak-anak Nabi. Ini adalah makam anak-anak Nabi. Dan ini adalah makam Utsman bin Affan. Semua kuburan di sini hanya ditandai dengan 2 batu, satu di kepala dan satu lagi di bawah kaki. Kunjungan ke makam Baqi pada malam hari memberikan nuansa tersendiri. Kita bisa
mendoakan ahli kubur dengan khusyuk, dan banyak jamaah memilih ziarah pada malam hari di kuburan baki ini, terutama jamaah dari Pakistan, Afghanistan, India, Afrika, dan umumnya kita jamaah dari Indonesia berziarah pada siang hari. Di samping berziarah di kuburan baki ini dalam malam hari, kita dapat menikmati juga Masjid Nabawi yang indah dan agung dengan puncak-puncak kubah dan menaranya yang tinggi dihiasi dengan lampu-lampu yang mempesona. Oke, saudaraku, beginilah suasana pada malam hari di kuburan baki. Walaupun malam, pengunjung tetap banyak yang datang untuk berziarah. এখানে যারা মনে করো Saudaraku, ada catatan penting yang perlu kita perhatikan di dalam berziarah ke makam baki ini, dan sudah juga dijelaskan sebelum pintu masuk, papan pengumuman sebelum kita masuk gerbang makam baki ini. Antara lain dapat kami jelaskan yang perlu Anda perhatikan sebelum berangkat dan masuk ke makam baki ini. Sebelum berangkat ke makam baki, para peziarah dianjurkan untuk berwudu dahulu di hotel. Yang kedua, setelah melewati gerbang makam, ucapkanlah salam yang seperti pernah dilakukan oleh Nabi, dan isinya sebagai berikut. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kalian penghulu kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Ini tertuang di dalam hadis Ibnu Majah. Yang ketiga adalah jangan duduk atau menginjak bagian atas kuburan. Dasarnya adalah hadis Sahih Muslim. Janganlah kalian sholat atau berdoa kepada kuburan, atau jangan kalian duduk di atasnya. Dan yang keempat, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, contohnya menjadikan makam seperti masjid. Sejatinya manusia tidak boleh meminta sesuatu pada kuburan, karena itu adalah perbuatan syirik. Yang dimaksud dengan ziarah kubur yang syirik adalah tujuan ziarahnya berdoa kepada penghuni kubur, beristighosah dan meminta pertolongan kepada mereka, dan menjadikan mereka sebagai pemberi pertolongan, dan meminta mereka pertolongan atau bantuan kesembuhan, keselamatan, dan menghilangkan kesusahan. Semua itu tidak disyariatkan. Jika Anda melakukan hal-hal seperti yang disebutkan tadi, maka para petugas atau askar yang menjaga kuburan baki ini akan mengusir Anda dan melarang Anda untuk melakukan hal-hal yang bersifat syirik.